Salam jumpa anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bajawa, kelas 9 khususnya, dimanapun kalian berada. Semoga Pak Guru temui kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Pak Ignatius Sabino I, yang sering disapa Pak Uno. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks laporan percobaan. Pada pembelajaran kali ini, ada 4 hal pokok yang akan kita pelajari, yakni pertama, pengertian, ciri, dan informasi di dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, kita mampu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, kita akan pelajari struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Dan yang keempat, penyusunan teks laporan percobaan. Mari anak-anak sekalian, saya ajak kalian semua, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan pertama di kelas 9 ini, kita akan belajar teks laporan percobaan. Dalam pembahasan ini, kita akan berbicara 4 hal. Yang pertama, pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang keempat, penyusunan teks laporan percobaan. Kita lihat yang pertama, pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kita lihat dalam gambar, ada pengertian teks laporan percobaan, ada informasi dalam teks laporan percobaan, ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Mari kita sama-sama amati gambar. Di sini kita melihat ada yang namanya eksperimen, ada mikroskop di situ, ada laboratorium di situ. Ya, anak-anak sekalian, jika kita mengacu pada gambar ini, Anda masing-masing mungkin bisa membuat sebuah kesimpulan yang menjadi pengertian dari teks laporan percobaan. Ya, anak-anak sekalian, kita lihat pengertian teks laporan percobaan. Yang pertama, kata percobaan itu sendiri memiliki nama lain, yakni eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian, ada kata laporan. Laporan artinya segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan kita tugas. Laporan disusun ketika kita diberi tugas oleh orang lain. Dan yang ketiga, ada kata teks. Teks berarti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Maka, dari 3 pengertian ini, kita mengambil kesimpulan. Berarti, teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial, dan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian, disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta dan kebenaran
yang dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Yang ketujuh, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ya anak-anak, kita lanjut yang berikut. Informasi dalam teks laporan percobaan. Di dalam mencari tahu informasi dalam teks laporan percobaan, ada beberapa hal, yakni dapat kita pakai dengan menggunakan unsur 5W1H, seperti ketika kita belajar tentang teks berita. Ada what, ada who, ada why, ada when, ada where, ada how. Kita mulai yang pertama, what, apa. Di situ, ketika kita ingin mencari tahu informasi dalam teks, kita pasti mencari tahu judul, objek, percobaan, alat, bahan, simpulan, dan hasil. Apa di situ? Yang berikut, who, siapa? Siapa pelaku percobaan? Orang yang melakukan percobaan. Yang ketiga, why, mengapa? Mengapa melakukan percobaan? Apa tujuan percobaan dilakukan? Yang berikut, when, kapan? Menunjukkan waktu percobaan. Yang berikut, where, di mana? Menyampaikan tempat percobaan. Yang terakhir, how, bagaimana? Menyampaikan langkah percobaan. Ada satu tambahan lagi dari Pak Guru untuk Anda semua anak-anakku sekalian. Teks yang kita buat tentu memiliki fungsi. Begitu juga teks laporan percobaan. Adapun fungsi teks laporan percobaan dapat kita lihat dalam materi ini. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi ini, maksudnya anak-anakku sekalian, misalnya kalian memerlukan sumber informasi kandungan vitamin C yang mana yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk. Misalnya, kita ingin mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon. Kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, sebagai bukti. Ini maksudnya, dengan menulis teks laporan percobaan, membuktikan bahwa kita benar-benar melakukan percobaan, baik yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, untuk dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, kita akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya, kalian menginginkan teks tersebut selalu ada ketika diperlukan. Inilah yang kita sebut berfungsi sebagai dokumentasi. Yang keempat, berfungsi sebagai pemecahan masalah. Ini anak-anak, sebagai pemecahan masalah misalnya, di dalam kehidupan kita suka bakso. Kemudian,
Di dalam pemberitaan di televisi atau di internet, banyak bakso-bakso menggunakan formalin atau boraks. Nah, pasti kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini? Saya harus memecahkan masalah ini. Saya suka sekali makan bakso, tetapi saya takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan bisa menjadi alternatif, dijadikan jawaban atas masalah Anda. Anda buat laporan percobaan sederhana atau buat percobaan-percobaan sederhana. Ketika mendapatkan hasilnya, maka ada pembuktian. Di situ Anda tidak ragu lagi membeli bakso, membeli jajanan bakso. Yang kelima, sebagai pertanggungjawaban. Ya, laporan disusun jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan atau tugas, kita tidak perlu melaporkan. Tetapi, jika kita diberi tugas, maka kita harus mampu membuat dalam bentuk laporan. Ya, itu tadi fungsi teks laporan percobaan. Ya, kita lihat yang berikut pada bagian B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Kita diminta untuk menyimpulkan informasi yang bersumber dari dalam teks laporan percobaan yang sudah dibuat oleh orang lain. Teks-teks tersebut bisa menjadi panduan atau acuan bagi kita yang pemula anak-anak sekalian. Sebelum kita membuat, maka kita harus perlu mencari tahu informasi-informasi apa saja yang ada dalam teks laporan percobaan. Di situ, kita dapat menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, kemudian menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Di dalam menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, kita bisa menemukan hal-hal, kemudian kita tulis hal yang kita temukan. Misalnya, di situ ada judul laporan percobaan, ada objek laporan percobaan, ada alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan, tujuan laporan percobaan, siapa pelaku percobaan, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan, kemudian kapan laporan percobaan itu dibuat atau dilaksanakan, di mana percobaan itu dilaksanakan, bagaimana langkah percobaan tersebut. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Ya anak-anak, kita lihat laporan percobaan pemanis buatan dalam minuman kemasan sari tebu. Ini dapat Anda baca anak-anakku sekalian. Sebentar, baru Anda lihat di bagian yang lain. Di situ Anda diminta untuk mengerjakan tugas sesuai dengan teks ini. Ya, mari kita lihat sama-sama teks ini. Yang pertama, judul, kita lihat, laporan percobaan pemanis buatan dalam minuman kemasan sari tebu. Yang kedua, objek yang ketiga, pelaku percobaan. Yang berikutnya, waktu percobaan dan tempat. Yang berikut, tujuan. Yang berikutnya, bahan dan alat, dapat Anda baca di situ. Yang berikut, langkah-langkah atau cara kerja. Yang berikut, hasil percobaan. Kemudian Anda diminta untuk menyimpulkan informasi dari teks tersebut. Ya, anak-anak, Anda bisa lihat di sini, Anda diminta tadi menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan yang sudah Pak Guru berikan di atas tadi.
Ya, kita lihat petunjuknya. Bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Kemudian catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Kita bisa ingat unsur 5W1H yang tadi yang barusan Pak Guru sampaikan di atas. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk menyimpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang keempat, Anda diminta untuk memilih kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Pada bagian C, kita akan pelajari struktur teks laporan percobaan, sistematika teks laporan percobaan, kaidah teks laporan percobaan, maksudnya kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Kita pasti sudah menemukan teks-teks lain sebelumnya. Ada susunannya atau yang kita sebut struktur, ada sistematikanya, tentu berbeda dari masing-masing teks. Kemudian juga kaidah-kaidah kebahasan yang digunakan dalam masing-masing teks. Begitu juga kaidah kebahasan yang digunakan di dalam teks laporan percobaan ini. Yang pertama, kita lihat struktur teks laporan percobaan secara umum ada dua, yakni klasifikasi umum atau pernyataan umum dan uraian. Di situ kita lihat pada klasifikasi atau pernyataan umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Yang kedua, uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan, bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Ya, anak-anak sekalian, tadi Anda melihat struktur atau susunan sistematika teks secara umum, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi seperti tadi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan dapat Anda lihat sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul laporan percobaan merupakan cerminan dari objek percobaan. Judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Judul harus objektif dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, objek. Objek percobaan merupakan benda atau aspek yang akan diteliti. Penentuan objek harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan. Yang ketiga, pelaku percobaan. Di sini kita cantumkan pihak, bisa perseorangan atau badan atau lembaga tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. Yang berikut, tempat dan waktu percobaan. Di situ memuat tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan percobaan. Yang berikut, tujuan. Tujuan di sini memuat tentang informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif, proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Hasil percobaan tersebut diharapkan dipahami, dimanfaatkan atau ditindaklanjuti oleh khalayak umum. Yang berikut, bahan dan alat. Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Yang berikut, langkah-langkah. Di dalam melakukan percobaan tentu ada langkah-langkah kerja yang kita lakukan. Nah, langkah kegiatan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara runtut agar hasilnya tepat dan baik. Yang berikut,
hasil percobaan. Hasil percobaan merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan secara ringkas dan sistematik. Penyajian tersebut akan memudahkan orang lain memahami hasil laporan percobaan yang dilakukan. Yang berikut, simpulan. Simpulan merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, yang tidak boleh Anda lupa adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, dan artikel dari media cetak atau internet. Baik anak-anak, yang berikut kita lihat kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik. Seperti misalnya kita melakukan percobaan pada transportasi umum, makanan bergizi, makanan tradisional, mamalia atau reptilia, atau zat-zat kimia lainnya. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis, seperti kata ketika, maka, lalu, atau kemudian. Kata tugas yang digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren. Yang berikut, menggunakan kalimat aktif. Yang berikut, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Berikut, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Tentu masing-masing dengan latar belakang percobaan yang kita lakukan, berbagai istilah pasti muncul di situ. Kita tulis istilah-istilah sesuai dengan objeknya. Misalnya ketika kita melakukan percobaan pada makanan, ya ada istilah-istilahnya kita tulis. Kemudian kalau kita melakukan percobaan pada mamalia atau reptilia, ya ada istilah-istilah kita harus tulis di situ. Yang berikut, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan pada langkah-langkah. Yang berikut, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang berikut biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Ya, anak-anak sekalian, jika tadi ada beberapa hal yang sudah Pak Guru jelaskan, maka pada bagian ini kita diminta untuk mulai melakukan penyusunan teks laporan percobaan. Artinya, di situ sebelum Anda diminta untuk menyusun teks laporan percobaan, yang pastinya Anda melakukan percobaan terlebih dahulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda melatih diri untuk menulis teks laporan percobaan sesuai dengan contoh-contoh yang bisa Anda akses, Anda baca, Anda lihat di internet atau di buku-buku dan sebagainya. Di sini Pak Guru sedikit menjelaskan pada bagian ini kita akan belajar tentang menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Kemudian
kita juga harus punya kemampuan untuk menyunting teks laporan percobaan yang telah kita susun. Adapun langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, setelah Anda menyusun teks laporan percobaan, tentu dalam proses penyusunan Anda melihat ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Maka langkah kita yang berikut adalah penyuntingan. Langkah menyunting teks laporan percobaan. Ya anak-anak sekalian, bagaimana cara kita menyunting teks laporan percobaan? Adapun langkah-langkahnya dapat Anda lihat di sini. Yang pertama, menandai kata, kalimat atau makna kata, dan kalimat yang salah. Itu kita bisa perbaiki. Kemudian, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata, dan kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Yang berikut, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Baik anak-anak sekalian, semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses belajar anak-anak semua selama belajar dari rumah. Sampai jumpa di dalam video pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Salam sehat, selalu semangat, optimis. Terima kasih, Tuhan memberkati perjuangan kalian.